Daud merampas Batsyeba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, "Bukankah dia Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het?" Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud, "Aku mengandung." Daud kemudian mengutus orang kepada Yoab dengan pesan, "Suruhlah Uria orang Het itu menghadap aku." Yoab pun menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, "Uria tidak pulang ke rumahnya." Kemudian kata Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Uria pun tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Pagi harinya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu, ia menulis demikian, "Tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah menjauhinya, supaya ia mati terbunuh." Pada waktu mengepung kota Raba, Yoab menugaskan Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud, dan Uria orang Het itu juga mati. Kemudian Yoab mengutus orang untuk memberitahukan jalannya pertempuran itu kepada Daud. Ia memberi petunjuk kepada utusan itu demikian, "Ketika engkau selesai melaporkan seluruh jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu mendekat ke kota ini untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Jika demikian, haruslah kau katakan, hambamu Uria, orang Het itu juga mati." Utusan itu pun pergi, dan ketika tiba, ia melaporkan kepada Daud semua yang diperintahkan Yoab kepadanya. Utusan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di medan terbuka. Tetapi kami mendesak, mereka kembali sampai di pintu masuk gerbang. Pada waktu itu, para pemanah melepaskan panah ke hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa hamba raja mati, dan hambamu Uria orang Het itu juga mati.
Kata Daud kepada utusan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sesali hal itu, sebab sudah biasa pedang menelan korban di sana-sini. Perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah. Demikianlah harus kau kuatkan hatinya." Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Peringatan Natan, pertobatan Daud. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya, bagaikan anak perempuan baginya." Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk anak yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian kata Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu, dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari, sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Natan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Lalu Natan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Kemudian datanglah tua-tua istana kepadanya untuk meminta dia bangun dari tanah. Tetapi ia tidak mau. Ia juga tidak mau makan bersama mereka. Pada hari ketujuh, anak itu mati. Pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya." Ketika Daud melihat pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah Daud bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah meninggalkah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah meninggal." Daud pun bangun dari lantai
lalu mandi, memakai minyak dan berganti pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumah dan atas permintaannya dihidangkan makanan, lalu ia makan. Kata pegawai-pegawainya kepadanya, "Apa yang kau lakukan ini? Selagi anak itu hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu meninggal, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah meninggal. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, sedangkan ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampirinya dan tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan ia diberi nama Salomo. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantara Nabi Nathan ia diberi nama Yedidia atas kehendak Tuhan. Perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan Rabah dan telah merebut benteng airnya. Sekarang kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan namaku menjadi nama kota itu." Lalu Daud menghimpun seluruh tentara dan berangkat ke Rabah. Ia memeranginya dan merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan batu permata yang mahal. Mahkota itu kemudian dikenakan pada kepala Daud. Ia mengangkut banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Ia mempekerjakan mereka pula di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga dilakukan Daud terhadap semua kota Bani Amon. Sesudah itu Daud pulang dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Perang melawan Bani Amon berakhir. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Yoab membawa keluar bala tentara dan menghancurkan negeri Bani Amon. Kemudian ia pergi mengepung kota Rabah, sedangkan Daud tinggal di Yerusalem. Yoab mengalahkan Rabah dan meruntuhkannya. Sesudah itu, Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Ternyata beratnya setalenta emas, bertatahkan batu permata yang mahal. Mahkota itu kemudian dikenakan pada kepala Daud. Ia mengangkut banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga dilakukan Daud terhadap semua kota Bani Amon. Sesudah itu Daud pulang dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu terjadi pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu, Sibkai orang Husa menewaskan Sipai, seorang keturunan manusia raksasa, dan orang Filistin ditundukkan. Lalu terjadilah pertempuran melawan orang Filistin. Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Kemudian terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Lalu Yonatan, anak Simea abang Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan manusia raksasa di Gad. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya.